warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran menghindari akhlak tercela. Di sini saya akan menyampaikan cerita hikmah tentang perjudian dan pencurian. Pertama, saya akan menyampaikan cerita hikmah tentang perjudian. Di usia remajanya, pemuda ini biasa dipanggil dengan sebutan Bakri oleh keluarga dan orang-orang sekitarnya. Sebagaimana umumnya remaja pedesaan, Bakri terpengaruh oleh rekan-rekan sepermainannya yang memiliki kebiasaan begadang sembari nongkrong di jalan ditemani segelas kopi dan sebatang rokok. Lantaran khawatir, pihak keluarga menasihati Bakri. Apalagi selain merokok, remaja sekitar juga sering berjudi. Lambat laun, kekhawatiran keluarga terbukti. Bakri resmi menjadi seorang perokok berat sekaligus tukang judi. Ayah dan ibunya sering memberikan nasihat, tapi tidak mempan, hingga sang ayah mengajaknya mengunjungi sebuah makam syekh untuk ziarah kubur. Di makam tersebut, selain mengingat mati, sang ayah berdoa kepada Allah Ta'ala agar anaknya diberi hidayah. Jika memang tidak berkunjung bertaubat, sang ayah lebih memilih agar anaknya itu diwafatkan, sebab sia-sia belaka kehidupannya jika hanya membawa keburukan bagi diri, keluarga, masyarakat, dan umat Islam. Agak lama setelah itu, Bakri bermimpi didatangi sesosok kakek yang membawa batu besar dan siap dilemparkan. "Hai cucuku," tutur si kakek, "jika engkau tidak menghentikan kebiasaan burukmu, aku akan melemparkan batu besar ini ke kepalamu." "Dasar nakal," Bakri menjawab berintah si kakek. "Memangnya apa hubungan kakek denganku? Hendak berhenti atau melanjutkan kebiasaan buruk, itu kan urusan pribadiku," kata Bakri. Seketika itu juga si kakek melempar batu besar itu ke kepala Bakri hingga pecah berkeping-keping. "Ya Allah," ujar Bakri yang terbangun sembari terus beristighfar. "Apa yang sebenarnya terjadi? Ya Allah, ampunilah dosaku." Sejak saat itu, Bakri pun menghentikan kebiasaan buruknya. Ia juga mulai belajar menimba ilmu ke berbagai pesantren ternama di negeri ini. Di antaranya, gurunya adalah Kiai Soleh Darat Semarang, Kiai Hasyim Asy'ari Jombang, Kiai Muhammad Khalil Bangkalan, dan yang lain sebagainya. Si Bakri yang tak lain adalah Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampresi ini merupakan salah satu ulama kebanggaan Nusantara yang karyanya mengguncang dunia. Beliau banyak menulis kitab berbahasa Arab dengan tingkat ketebalan ribuan halaman, Masya Allah. Satu karya yang monumentalnya berjudul Siraj at-Tabi'in di bidang tasawuf. Bukan hanya digandrungi oleh ulama-ulama Timur Tengah, kitab ini juga dilirik dan dirujuk oleh cendekiawan-cendekiawan di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Kitab ini juga dijadikan salah satu kajian oleh mahasiswa yang menempuh pendidikan pasca sarjana di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Masya Allah, Bakri ini sempat bertobat. Dia masih diberikan waktu bertobat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi orang yang hebat dalam memperjuangkan agama Islam. Selanjutnya saya akan menceritakan cerita hikmah dari pencurian. Ceritanya begini. Seorang pencuri memanjat tembok sebuah rumah di malam yang sunyi dan gelap gulita. Bukan sembarang rumah, ia memanjat rumah seorang ulama ternama di kotanya. Bukan pula sembarang ulama, si pemilik rumah merupakan tabi'in atau murid para sahabat Rasulullah SAW. Saat masuk di dalam rumah sang ulama, si pencuri mulai mencari barang-barang berharga. Namun, ia melihat seisi rumah tak ada yang dapat ia ambil sebagai barang berharga. Si pencuri benar-benar kecewa.
Tak mendapat hasil curian, si pencuri justru kepergok si pemilik rumah. Rupanya si ulama tengah beribadah dan tahu rumahnya kemasukan maling. Namun dengan santainya, sang ulama mendekati si pencuri dan berkata, "Saudaraku, semoga Allah mengampunimu. Anda memasuki rumah saya dan tak mendapati barang yang layak diambil. Akan tetapi, saya tak ingin Anda meninggalkan rumah saya tanpa membawa keuntungan," ujar si ulama, tanpa merasa takut ataupun terkejut rumahnya dibobol maling. Justru si pencurilah yang terkejut. Ia pun bertanya-tanya, apa maksud si ulama? Malang betul nasibnya, tak mendapat curian, kendati mencuri oleh ulama pula. Bisik hati si pencuri. Ia pun hanya membisu menanti apa yang direncanakan sang ulama. Ulama tersebut pergi ke belakang rumahnya dan mengambil sebuah wadah yang penuh air. Ia pun menyodorkan kepada si pencuri. Tentu saja si pencuri kebingungan. Kata ulama, "Ambillah air wudhu dan lakukanlah 2 rakaat sholat. Karena jika Anda melakukannya, maka Anda akan meninggalkan rumah saya dengan harta yang jauh lebih besar daripada harta yang Anda cari saat memasuki rumah saya." Masya Allah. Sedari tadi, si pencuri telah merasakan sebuah kerendahan hati sang ulama. Tanpa pikir panjang, hatinya merasakan keinginan yang sangat untuk menjalankan nasihat sang ulama. Ya, itu adalah sebuah tawaran yang sangat baik, kata si pencuri. Ia pun kemudian berwudu dan sholat 2 rakaat. Setelah melakukannya, ia berkata kepada sang ulama itu, "Wahai alim, apakah kau keberatan jika aku tinggal sementara waktu di sini? Aku ingin melakukan 2 rakaat sholat lagi." Dengan mata berkaca, ia merasakan keajaiban dalam hatinya saat melakukan 2 rakaat yang disarankan sang ulama. Sang ulama pun menjawab, "Silahkan, tetaplah di sini sebanyak apapun rakaat yang Anda inginkan untuk dilakukannya." Si pencuri pun senang, bukan hanya tambahan 2 rakaat, ia bahkan sholat sepanjang malam di rumah sang ulama. Ia terus beribadah hingga pagi hari. Saat pagi, si pencuri pamit. Sang ulama pun berkata padanya, "Pergilah dan jadilah orang yang baik." Namun si pencuri berubah pikiran. Ia enggan pergi dari rumah sang ulama. Ia pun berkata, "Apakah kau keberatan jika aku tinggal di sini denganmu hari ini? Karena aku ingin berpuasa hari ini," kata si pencuri. Sang ulama pun justru senang. "Tinggallah selama yang Anda inginkan," kata si ulama. Si pencuri pun tinggal bersama sang ulama selama beberapa hari. Ia selalu sholat tepat waktu dan tak pernah luput sholat malam. Ia juga sangat rajin berpuasa. Hingga kemudian si pencuri memutuskan untuk pergi. Ia pun berkata kepada sang ulama, "Aku telah memutuskan untuk bertobat dari dosa-dosaku di waktu silam," ujarnya. Sang ulama pun bersyukur dan bahagia. "Sungguh segala sesuatu ada di tangan Allah," tuturnya. Sepulang dari rumah ulama, si pencuri membenahi hidupnya. Ia mulai menjalani hidup sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan kawan-kawan lamanya yang berprofesi sebagai pencuri. Teman-teman pun bertanya, "Apa kau sudah menemukan harta yang banyak?" Si pencuri yang telah mendapat hidayah pun berkata, "Saudaraku, aku tak mendapatkan apapun kecuali Malik ibnu Dinar. Aku pergi untuk mencuri di rumahnya. Namun dialah yang justru mencuri hatiku. Aku telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku memohon ampunan kepadanya." Malik ibnu Dinar merupakan ulama yang memberi nasihat kepada si pencuri. Beliaulah yang rumahnya menjadi target si pencuri yang justru mendapat hidayah darinya. Kisah di atas merupakan kisah nyata dari seorang ulama yang solih, yaitu Malik ibnu Dinar. Seperti disebut sebelumnya, beliau merupakan tabi'in, generasi setelah sahabat Rasulullah SAW. Beliau lahir di era sahabat
Rasulullah Ibnu Abbas, beliau mengenal baik para sahabat Rasulullah, di antaranya Anas bin Malik. Beliau juga merupakan perawi hadis dan banyak meriwayatkan hadis. Semoga Allah merahmati mereka semua. Cukup sekian cerita hikmah dari saya. Semoga menginspirasi teman-teman untuk menyebarkan cerita ini kepada orang-orang yang melakukan perjudian dan pencurian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.